ini ikut tugas sudah Bapak terima ya, tugas di hari kemarin yang kita Bapak akan menjelaskan tentang tadi software. Software itu apa sih software? Software itu adalah suatu perangkat ya, kumpulan perangkat atau produk-produk dan protokol yang menggunakan peralatan apapun untuk mengakses telekomunikasi layanan ya, telekomunikasi layanan melalui jaringan IP. Telekomunikasi atau layanan internet melalui suatu jaringan IP. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang VoIP ya, Voice of IP. Jadi telepon yang berjalan atau yang bisa digunakan melalui jaringan internet. Mungkin untuk di era sekarang VoIP belum terlalu terkenal, tapi kalau kita lihat dari implementasi si software ini atau si VoIP ini, itu seperti sekarang aplikasi WhatsApp ada kan voice ya untuk penelpon. Nah itu sebenarnya adalah prinsip kerja dari VoIP. Jadi kita bisa bertelepon, bisa mentransfer suara kita menggunakan jaringan internet melalui aplikasi WhatsApp. Nah itu implementasi dari VoIP ya, atau pengembangan dari VoIP. Nah kalau untuk VoIP sendiri itu sama seperti WhatsApp, hanya saja bedanya dia menggunakan jaringan kabel ya, jaringan kabel atau jaringan tanpa kabel, menggunakan modem dan menggunakan konverternya untuk masuk ke telepon kita. Itu semua materi sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi itu saja gambaran dari software ya. Kalau ada yang bertanya software itu apa? Suatu kumpulan dari protokol ya, dan produk yang menggunakan peralatan apapun untuk mengakses telekomunikasi atau layanan internet melalui suatu jaringan IP. Terus secara umumnya, ini definisinya bisa dilihat di sini. Software itu ya dari ISC dilihat mendefinisikan software sebagai arsitektur terbuka dan terdistribusi yang memungkinkan jaringan mendukung layanan suara, data, dan multimedia dari perangkat pelanggan ke jaringan inti, dan mendukung interlocking jaringan dengan aplikasi yang dapat menyediakan kombinasi layanan suara dan multimedia tersebut. Nah ini, jadi sekarang definisi dari software itu sendiri tidak hanya menelpon saja, tapi dia bisa untuk kombinasi layanan multimedia selain suara. Contohnya yang pertama adalah sudah pasti suara yang menggunakan voice. Sekarang sudah bisa menggunakan video juga ya, video call itu menurut Isaac ya, atau ISI definisinya. Software menurut Sun Microsystems. Nah, Sun Microsystems ini adalah sebuah produsen perangkat jaringan Sun Microsystems ini. Nah, menurut Sun Microsystems, software merupakan suatu kumpulan dari produk-produk dan protokol-protokol yang memungkinkan peralatan apapun untuk mengakses telekomunikasi atau layanan-layanan internet melalui suatu jaringan IP. Nah, ini sesuai dengan pengertian awal dari software itu dari Microsystems ya, Sun Microsystems. Kemudian dari software atau switching sendiri, ya ini menurut switching atau menurut perangkat menghubungkan. Di sini bisa dilihat software adalah suatu pendekatan pada teknik switching yang mampu mengalokasikan berbagai macam panggilan dari center telepon lokal atau exchange switch. Nah, jadi
Ini sebuah pendekatan teknik switching atau teknik pertukaran yang mampu mengalokasikan berbagai macam panggilan dari senter telepon. Jadi artinya dari satu sentral ini atau satu sumber ini bisa menghubungkan ke beberapa sumber atau ke beberapa tujuan yang yang dipanggil atau yang dihubungkan. Jadi bisa lebih menghubungkan dari satu buah panggilan, yaitu teknik switching. Sama seperti switch yang di perangkat jaringan yang biasa kita gunakan, itu kan dia menghubungkan satu jaringan, menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Di satu ini sendiri juga sama, dia ada teknik switching. Jadi dia dapat menghubungkan beberapa orang atau beberapa panggilan ke dalam satu sentral atau satu jaringan, gitu ya. PSTN ya IP soft switch yang merupakan teknologi yang menyebabkan pergeseran dari telepon berbasis circuit switch tradisional ke jaringan berbasis paket IP. Soft switch menggunakan software untuk membuat koneksi antara hardware, voice, data, dan melewatkan panggilan melalui jenis jaringan yang berbeda. Nah, kalau kita bicara PSTN berarti kita bicara jaringan telepon konvensional. Kalau disebut konvensional itu telepon yang telepon yang kabel dari Telkom. Nah, itu yang dapat dikatakan pergeseran teknologi circuit switch, karena teknologi dari telepon itu kita menggunakan jalur telepon atau PTSN ya, PTN. Nah, jadi untuk era sekarang mungkin ya untuk telepon itu sudah ditinggalkan, karena sekarang sudah banyak teknologi yang masuk ya, selain WhatsApp yang lebih populer di handphone, untuk di PC atau untuk di laptop itu bisa menggunakan teknologi ini, soft switch ini. Yang jelas kalau kita menggunakan internet, otomatis kita membutuhkan paket IP untuk ID-nya. Nah, di sini soft switch juga menggunakan software untuk membuat koneksi antara hardware, voice, data melewatkan berbagai melalui jenis jaringan yang berbeda. Kalau di handphone kan menggunakan software WhatsApp ya. Nah, kalau di komputer dan PC atau laptop itu ya kita menggunakan soft switch ini, software soft switch untuk menghubungkan berbagai jenis multimedia ya, selain voice atau suara. Bisa berbagi video, bisa berbagi gambar dan lain sebagainya. Tidak hanya voice aja ya, itu di soft switch menurut PSTN. Jadi menggunakan IP, pergeseran antara telepon kabel ya atau telepon konvensional menjadi telepon berbasis IP menggunakan internet. Pokoknya kalau misalkan kalian bingung soft switch itu apa, ini saja WhatsApp. Nah, WhatsApp itu soalnya dia adalah implementasinya atau dia itu hasil dari pengembangan soft switching gitu ya. Jadi dari suara itu masuk ke mikrofon, kemudian dirubah menjadi data, kemudian datanya dikirimkan melalui media transmisi. Yang jelas agar bisa mengirimkan, dia harus memiliki IP pada perangkatnya, baik handphone, PC maupun laptop. Soft switch versus PSTN. Soft switch ini yang tadi yang kita bahas ya, teknologi soft switch yang menggunakan IP sebagai medianya ya, dengan PSTN dengan telepon konvensional. Ini bisa dilihat di situ atribut berarti layanannya. Kemudian di situ ada soft switch di tengah, kemudian sebelah kanan ada soft switch switch konvensional. Nah, switch konvensional ini yang PSTN ya, kalau yang soft switch ya soft switch. Jadi kita lihat di atributnya atau kita lihat di fiturnya.
Dilihat dari yang pertama, metodologi switching. Kalau untuk soft switch dia berbasis software. Kalau untuk switch konvensional atau untuk telepon konvensional dia berbasis sirkuit. Sirkuit di sini berarti dia berbasis kabel ya, kabel yang dibentangkan, kabel yang yang digunakan sebagai medianya. Nah, kalau soft switch itu kita berbasis software. Kemudian fleksibilitas untuk soft switch itu tinggi, untuk switch konvensional itu rendah. Nah, kenapa dibilang soft switch lebih tinggi ke switch konvensional rendah? Karena untuk fleksibilitas, kalau soft switch itu tinggi karena alasannya adalah dia bisa dipakai di mana saja tanpa harus menggunakan kabel. Yang jelas harus ada internet syaratnya, baik dia berupa seluler maupun jaringan kabel ya. Kalau untuk switch konvensional atau telepon konvensional terendah karena apa? Karena kita harus selalu ada di rumah atau di sebuah tempat yang teleponnya itu tidak bisa dibawa kemana-mana itu ya. Jadi alasan fleksibilitas itu lebih tinggi untuk soft switch ya karena itu dia fleksibel, bisa kemana-mana. Sedangkan switch konvensional rendah karena dia hanya satu tempat aja gitu. Kemudian kemampuan berintegrasi, untuk soft switch mudah, untuk switch konvensional itu sulit. Berintegrasi di sini berarti artinya gini ya, jadi berintegrasi ini satu panggilan itu bisa satu panggilan itu bisa terdengar ke seluruh user yang ada di satu jaringan tersebut. Jadi sama seperti video conference ya. Jadi ketika kita menelpon, ketika kita menggunakan voice ya, voice call, itu dia bisa menjangkau lebih dari satu orang saja. Jadi integrasinya di sini mudah. Sedangkan switch konvensional, telepon konvensional itu tidak bisa. Jadi hanya bisa panggilan dari satu orang ke satu orang. Sedangkan yang soft switch itu bisa lebih dari satu orang. Itu perbedaannya. Kemudian berikutnya adalah kemampuan multimedia. Untuk soft switch itu luas, untuk switch konvensional itu terbatas. Nah, kenapa switch konvensional terbatas? Lagi-lagi dia hanya bisa telepon saja, hanya bisa menjawab telepon dan menerima telepon. Sedangkan kemampuan untuk soft switch itu luas. Dia bisa menjangkau lebih dari satu fungsi saja, tidak hanya voice-nya ya. Seperti itu. Video conference ya, kualitas yang lebih baik untuk yang soft switch, sedangkan switch konvensional itu hanya bisa satu saja, makanya di sini dia ya. Kemudian lalu lintas yang didukung untuk soft switch adalah suara, data, video, fax, sedangkan switch konvensional pada umumnya hanya suara. Lagi-lagi switch konvensional kalah dengan soft switch karena di soft switch itu dia berbasis software, jadi dia bisa mengirim, selain mengirim suara, dia bisa mengirim data, video, fax, gambar dan lain sebagainya. Itu lalu lintas yang didukung ya. Jadi soft switch dengan PSTN, jelas soft switch di sini lebih unggul. PSTN kalah karena tadi PSTN itu dia hanya bisa untuk voice call saja. Tapi kalau kita bicara kualitas ya, kualitas suara yang dihasilkan itu switch konvensional lebih baik karena dia hanya satu fungsi dan menggunakan media kabel. Sedangkan software dari soft switch tergantung dari kualitas jaringan yang digunakan. Kalau jaringannya buruk ya kualitas suaranya akan ikut memburuk. Memburuk di sini juga banyak artiannya. Bisa suaranya itu delaynya bisa dilihat juga. Ada yang sampai 5 detik ya baru sampai suaranya, ada yang 1 detik.
Kalau 1 menit ada nggak? Belum ketemu, saya belum nemu yang 1 menit itu ya. Paling lama itu biasanya 10 detik delay suara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kualitas suaranya tidak terjerat, tidak dengar jelas ya. Jadi suaranya itu setengah-setengah yang masuk, jadi nggak bagus. Itu paling. Kalau untuk switch konvensional itu mau dia dalam keadaan apapun, seperti hujan ya, kemudian badai ya, apapun itulah yang mengganggu cuaca di luar, itu dia tidak akan mempengaruhi hasil suaranya, karena dia melalui jaringan kabel, beda dengan soft switch. Misalkan di rumah ada yang pernah punya telepon konvensional ini dan merasakan suara keras-keras, itu kenapa kira-kira? Nah, itu keras-keras biasanya jaringan kamu itu kabelnya kena layangan, jadi sobek, kemudian kena hujan, kena panas, dia berkarat atau korosi. Nah, itu menyebabkan kurangnya kualitas dari voice atau suara PSTN atau telepon kabel. Itu biasanya. Konektivitas. Teknologi soft switch memungkinkan konektivitas antara internet, jaringan wireless, jaringan kabel, dan jaringan telepon tradisional. Nah, ini jadi soft switch ini memungkinkan konektivitas antara jaringan internet, jaringan wireless, jaringan kabel, dan jaringan telepon tradisional. Ini bisa dalam satu paket ya, satu jaringan data. Bisa dilihat di bawah ini bagannya. Nah, di sini adalah soft switch-nya. Ini adalah soft switch-nya ya. Nah, ini produk dari Sun Microsystems. Kemudian di sini ada fax ya, ada telepon juga. Kalau kalian bisa lihat kursor di sini, ini ada petunjuk. Kemudian di sini ada telekomunikasi network atau jaringan telepon, jaringan komunikasi masuk melalui internet ya. Kemudian di sini ada soft switch 2, di sini soft switch 1, di sini soft switch 2. Kemudian dari sini diberikan ya masuk ke dalam IP network atau jaringan IP, bisa diakses melalui seluler ya. Seluler ini menggunakan ISP atau provider seluler ya, contohnya kayak Telkomsel, Tri dan lain sebagainya. Ini BTS nya atau pemancarnya, jadi bisa ditangkap melalui jaringan seluler, kemudian bisa ditangkap di WiFi yang ditanamkan atau yang diberikan. Contohnya di sini ada di pesawat ya, kemudian ada di kapal laut ya, di rumah, di kantor, ini juga ada kapal juga. Nah, dia menggunakan IP network atau jaringan internet ya, yang berbasis IP, itu bisa masuk. Nah, kemudian dari kantor juga bisa, selama dia ada internetnya ya, masuk ke router. Nah, router ini memberikan, contohnya di sini ada kantor, dua buah kantor ya, misalkan di sini adalah rumah sakit, di sini adalah kantor atau sekolah. Nah, ini semua berintegrasi melalui soft switch, dua buah soft switch ini ya, seperti itu. Ini di sini ada kelas 4 dan kelas 5. Itu apa sih? Di sini bisa dijelaskan atau dipaparkan. Jaringan telepon tradisional menggunakan sirkuit switch kelas 4 dan kelas 5 bersama dengan teknologi time division ya. Jadi teknologi yang digunakan di telepon itu adalah kelas 4 dan kelas 5. Itu dia teknologi dari time division ya. Kemudian multiplexing atau TDM.
PSTN menggunakan jaringan pensinyalan SS7. PSTN diintegrasikan dengan jaringan IP seperti media gateway atau yang memindahkan data suara antar jaringan yang berbeda, dan signaling gateway yang memindahkan data sinyal panggilan antara jaringan yang berbeda. Nah, ini semua melalui gateway dipindahkan melalui jaringan yang berbeda. Seperti itu kelas 4 dan kelas 5 untuk teknologi PSTN ya. Nah, ini kelas 4 dan kelas 5 di sini versi 2. Nah, ini substrate kelas 4 merupakan pengendali hubungan antara central tandem regional rang dalam backbone nasional. Kemudian substrate kelas 5 adalah yang mengendalikan hubungan pada sentral lokal yang terhubung langsung dengan pelanggan. Jadi si substrate kelas 5 ini yang mengendalikan hubungan pada sentral lokal yang terhubung langsung dengan pelanggan. Jadi dari sentral yang berada di kawasan pelanggan tersebut. Jadi ibaratnya si kantor pusat ini memiliki cabang. Misalkan cabangnya di Sukaraja, ya, di dekat sekolah. Berarti pelanggan yang ada di situ jelas yang sekitar di sana, seperti sekolah kita, contohnya seperti Mall Vivo atau Ruko Vivo, kan, yang di belakang di kebun kelapa dan lain sebagainya. Itu adalah ruang lingkup dari substrate kelas 5 atau si cabang dari kantor pusatnya. Substrate kelas 5 dapat melayani semua tipe terminal, apa saja. Yang pertama adalah telepon biasa, telepon IP, dan PC. Telepon biasa di sini berarti telepon konvensional yang tadi PTSN ya. Itu bisa kalau tadi kita lihat di bagannya seperti itu. Kemudian telepon IP, nah ini yang VoIP ya. PC juga sama, dia menggunakan tadi substrate, menggunakan substrate ya. Itu substrate atau PSTN interworking ya. SIP is often used the signaling protocol between the NBC. Jadi SIP ini panjangan dari substrate interconnection protocol ya. Nah, di sini bisa dilihat SIP agent yang masuk ke jaringan SIP-nya, media gateway control, PSTN signaling, ini PSTN switch. PSTN switch ini yang ada di kantor telekomunikasi ya, contoh di sini Telkom. Nah, dari sini dia menghubungkan ke berbagai jaringan telepon yang ada di kantor telepon tersebut. Jaringan telepon itu maksudnya adalah ID dari pelanggan, misalkan si A, si B sampai si Z, itu semua ada di datanya atau ID-nya ada di kantor Telkom tersebut. Kalau dia menggunakan SIP ini ya. Nah, ini adalah contoh dari perangkat substrate itu. Perangkat substrate ini dari Sun Microsystem ya. Kalau kita lihat sini mirip seperti AC sentral atau seperti lemari es ya. Di situ ada bagian-bagiannya. Paling atas adalah master sub, kemudian yang kedua adalah cell sub, kemudian LAN switch dan DB server. Jadi yang di atas itu adalah master save. Jadi itu untuk menaruh data ya. Jadi fungsinya sama seperti hard disk. Ya, ada master, ada slave-nya. Kemudian di bawah itu ada LAN switch. Nah, itu untuk menghubungkan ke berbagai macam jenis perangkat ya, baik perangkat sub switch maupun perangkat PSTN tadi. Kemudian di bawah ada DB server. DB server itu adalah sistemnya yang memproses atau yang mengadministrasi dari perangkat substrate ini. Di paling bawah DB server. Jadi semua database yang sudah diinputkan baik dari data pelanggan atau user, semua ada di sana ya. DB servernya, kemudian masalah save dengan slave save itu untuk menyimpannya. Jadi itu. Ini perangkat dari substrate. Kapasitasnya bisa dilihat di situ, maksimum kapasitas terang 200.000 ya. Maksimumnya
3 MBHGA itu maksimum untuk load trafficnya, kapasitas dari perangkat Software tadi. Nah, ini adalah highlight of Software-nya ya, atau diagram dari penggunaan Software ya. Bisa dilihat di sini. Komponen SS atau gateway control atau GC yang pertama adalah bertanggung jawab untuk menjembatani jaringan yang berbeda, termasuk PSTN. Jadi fungsi gateway control ini untuk menjembatani atau untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, termasuk jaringan PSTN ini. Jadi termasuk jaringan dari telepon konvensional juga dia diatur oleh si gateway control ini. Kondisi memanggang aturan proses panggilan dengan menggunakan media gateway dan signaling gateway untuk menjalankan tugasnya. Nah, jadi di sini memegang aturan pada proses panggilan menggunakan media gateway. Media gateway bisa kita sebut juga dengan MG ya, media gateway-nya. Media gateway bisa dilihat di sini untuk proses lebih lanjutnya ya. Bagian juga sama, atau CA disebutnya yaitu membangun dan memutuskan panggilan dan untuk menjaga keadaan panggilan. CA berinteraksi dengan protokol SG dan MG. Jadi kalau untuk CA ini adalah asisten dari MG tadi ya, di dalam perangkat software switch. Media gateway bisa dilihat di sini ya. Akan screenshot juga ini penting. Kemudian MG con atau untuk menghitung ya, tunggu untuk melakukan digit analis berdasarkan sebuah map download dari MCQV dapat menggunakan pada protokol yang meliputi RTP, TDM, H248 dan MGCP. Kemudian MS atau media server adalah elemen jaringan software yang berfungsi untuk mendukung aplikasi seperti messaging, audio video, conference, announcement, musik, on-off dan lain sebagainya. Ini di MS ya, media server, elemen jaringan software yang berfungsi mendukung aplikasi. Jadi agar software ini bisa membuka file video ya, musik, gambar, komunikasi, video conference, itu ada di media server ini, MS ini. Ini ada fitur server atau FS. Di sini bisa dilihat ya, elemen jaringan software yang berfungsi untuk menyediakan fitur untuk layanan telepon. Jadi ini spesial untuk telepon ya, menggunakan IP. Control gateway di sini adalah perang gateway atau PG. Media gateway menjalankan fungsi media bagi software kelas 4 untuk traffic dari jaringan PSTN. Tadi kita ada jaringan, ada kelas 4 tingkat 5 ya. Itu. IP transport domain. IP domain menyediakan transport, backbone, dan routing switch public transport paket di seberang VoIP, internetwork dan domain ya. Sini ada perangkat network interkoneksi domain memiliki tanggung jawab utama untuk transformasi signaling. Jadi untuk mengirimkan sinyal ini menggunakan media yang diterima, baik itu telepon, baik itu PC dan lain sebagainya. Kemudian non IP atau IP access domain ya, domain utamanya tidak untuk non IP, terminal dan wireless radio network dan VoIP network. Kemudian call control signaling plan. Sini ada call control dan signaling plan merupakan elemen utama dari VoIP network. Ini elemen utama dari VoIP network. Service dan application plan. Aplikasi plan menyediakan kontrol logic dan eksekusi atau beberapa service dan aplikasi dalam suatu wilayah atau sebuah VoIP network yang ada pada perangkat. Manajemen plan berarti ya untuk manajemen memiliki fungsi seperti langganan, pelayanan, tetap,
operasional. Jadi manajemen plan itu seperti LTS ya kalau di kantor. Fungsi entitas subsuite pada bagian ini menggambarkan fungsi utama komponen estate, event, arsitektur, dan tidak menggambarkan physical produk. Jadi dia hanya sebuah layanan saja tanpa ada bentuk fisiknya ya. Integrasi PSTN subsuite. Jadi integrasi atau hubungan dari PSTN dengan subsuite itu protokol seperti Media Gateway Control Protocol atau MGCP, terus integrasi protokol SIP, entitas hardware seperti Media Gateway, Gatekeepers, Call Agent, dan Media Gateway Control.